Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi akramana bisyami syahri Ramadan wa ja'ala lahu wasilatan linaili rahmatin wa maghfiratin wa itqim minan niran. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan fitrah manusia menginginkan sesuatu yang istimewa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali mengistimewakan satu hal ketimbang hal-hal yang lainnya. Allah mengistimewakan tanah Haramain ketimbang tanah-tanah yang lainnya. Allah mengistimewakan Masjidil Haram daripada masjid-masjid yang ada selain dari Masjidil Haramain. Pun demikian Allah mengistimewakan bangunan Ka'bah daripada bangunan-bangunan yang lainnya. Juga Allah mengistimewakan hari Jumat. Selama sepekan, hari Jumatlah yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di antara 12 bulan, Allah begitu amat mengistimewakan bulan Ramadan. Dan di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, ada ibadah juga yang begitu sangat istimewa, yakni ibadah puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya rata-rata bersifat perintah untuk melaksanakan, tetapi berbeda dengan ibadah puasa. Oleh karena itulah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan, innal ibadata syatrani, yakni sesungguhnya ibadah itu terbagi menjadi dua jenis. Syatrul iktisab wa syatrul ijtinab. Fa ammal iktisab fi'lu ta'ah. Adapun yang disebut dengan syatrul iktisab, dia adalah ibadah yang bersifat perintah untuk melaksanakan. Dia ibadah yang bersifat positif. Dia ibadah di mana dituntut kita untuk melaksanakan. Wa amal ijtinab al-imtina'u 'anil ma'asi was-sayyi'at. Sementara ibadah yang bersifat ijtinab, dia adalah ibadah di mana kita bersifat untuk meninggalkan. Dia ibadah bersifat pencegahan. Nah, ibadah puasa ini termasuk golongan ibadah yang bersifat pencegahan. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang keistimewaan yang lainnya dari bulan Ramadan. Kenapa dikatakan sebagai bulan yang begitu sangat istimewa? Karena memang sekali lagi kita para hamba-hamba Allah seringkali senang dengan keistimewaan-keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana amalan manusia, ibadah sunnahnya diganjar seperti ibadah wajib. Dan amalan ibadah wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat.
Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan semua kitab suci. Semua suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu terjadi pada bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana Nabi Idris 60 suhuf diturunkan kepada beliau di bulan Ramadan. Bahkan 30 suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Setelah itu 700 tahun kemudian Nabi Musa menerima kitab Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan. Setelah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, 500 tahun kemudian umat Nabi Daud menerima kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan itu terjadi pada malam ke-18 bulan Ramadan. Setelah itu kemudian 1200 tahun kemudian Nabi Isa mendapat kitab Injil diturunkan pada malam ke-10 bulan Ramadan. Lalu kemudian 620 tahun kemudian Allah menurunkan kitab yang begitu mulia bernama Al-Quran, yang tidak lekang oleh zaman, tidak lapuk oleh pergeseran masa. Dia Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semuanya sebagai umatnya. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, bahkan di momentum yang paling hebat, yakni di malam Lailatul Qadar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita saksikan setelah yang satu ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi tadi dari pendapat Imam Al-Ghazali. Di antara keistimewaan yang lainnya bahwa ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Allah ketika memerintahkan untuk kita mengeluarkan zakat, bersedekah, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Begitu juga Allah ketika memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita disuruh mengerjakan ibadah haji. Tapi ibadah puasa berbeda sedikit. Dia ibadah yang bersifat pencegahan. Pencegahan dari apa? Dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia ibadah pelarangan. Bersifat ibadah negatif, pelarangan. Pelarangan dari apa? Dari makan dan minum serta hal-hal yang lain yang tidak dibolehkan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Lalu muncul pertanyaan, apa bedanya ibadah yang bersifat iktisab dan ijtinab? Kalau ibadah iktisab yang bersifat pelaksanaan, fi'lu ta'ah, dia berakhir pada ketaatan. Sementara ibadah ijtinab, ibadah pencegahan, ibadah pelarangan, dia berakhir pada ketakwaan. Inilah rahasianya dalam surat Al-Baqarah. Ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa kita yang bersifat ijtinab ini ujungnya ketakwaan. Apa spesialnya ibadah ijtinab? Di samping melahirkan pribadi yang bertakwa, ibadah ijtinab semisal puasa ini dia menjadi ibadah yang spesial. Lebih berat ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah pelarangan, pencegahan itu lebih berat daripada ibadah yang lainnya. Menjadi pedagang mudah. Tapi menjadi pedagang untuk tidak culas berat. Menjadi pejabat barangkali sulit. Tapi lebih jauh lebih sulit menjadi pejabat untuk tidak korupsi. Menjadi pedagang gampang, siapapun bisa. Tapi menjadi pedagang untuk tidak culas, tidak curang berat. Mungkin saudara sering kali ya kena, mohon maaf, sering kali kena prank sama pedagang begitu ya. Beli buah-buahan, bagus ini Pak, bagus. Begitu nyampe rumah sebagian ada yang busuk. Manis ini, manis, coba silakan. Yang dicoba manis, tapi begitu sampai rumah sebagian asam. Jangankan pedagang kecil, pedagang besar kita sering lihat, mohon maaf. Di SPBU misalnya pernah ada kejadian mengurangi literan, Masya Allah. Jangankan pedagang kecil, pedagang besar seperti itu. Berat untuk menjadi pedagang untuk tidak culas. Jangankan pedagang beneran, kita nih yang bukan pedagang, kalau jual sesuatu itu jauh banget sama jujur kadang-kadang. Kita jual motor nih ya. Pak, motor dijual. Iya Mas. Gimana motor sampean nih? Wah, motor saya bagus. Bandel banget nih motor, cakep. Dirawatnya apik. Saya beli dari rumah Pak Guru. Tahu sendiri Pak Guru makanya. Dari sekolah, rumah, sekolah, segitu doang Mas. Cakep nih. Kita udah bohong tuh. Nggak taunya begitu dipakai.
baru 2 minggu udah mogok motor tuh. Harusnya kan kita jujur saudara. Ketika ditanya kita jual motor. Pak, gimana motor sampean ini? Oh, motor saya begini ya Pak ya. Ini motor udah 3 kali turun mesin Pak. Rantainya kalau dipakai sering copot. Ban dalamnya udah 17 kali ditambal. Bahkan setangnya kalau dipakai miring kanan terus Pak. Ya begitu motor saya. Kira-kira ada yang beli nggak kalau kita bilang begitu? Ya ada sih, cuma dikiloin motor kita. Iya, berat menjadi pedagang. Yang minimal kita kalau jual sesuatu, Pak gimana barang sampean ini? Sampean periksa aja dah sendiri. Begitu keadaannya barang saya. Itu udah paling cakep tuh. Udah paling jujur tuh. Ya kan? Jadi ibadah yang bersifat pelarangan tuh lebih berat ketimbang ibadah yang bersifat perintah. Contoh lagi dah, contoh. Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya manusia. Ketika di surga, Nabi Adam itu disuruh makan apa saja. Tinggal di mana saja. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, silahkan kamu tinggal di mana saja di surga ini Adam. Di blok A, di blok B, di blok Z, di mana saja silahkan kamu tinggal Adam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kamu boleh makan minum apa saja yang tersedia di surga. Apa saja silakan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi ingat Adam, satu doang. Kamu tidak boleh deketin pohon ini. Mendekat saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Satu doang Allah yang larang, yang lainnya diperintahkan untuk dikerjakan. Mana yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam penasaran. Akhirnya bermaksiat, melanggar larangan Allah. Beliau bersama istrinya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sekelas Nabi Adam ketika diperintahkan ibadah untuk ijtinab, ibadah pelarangan, berat. Apalagi kita model yang mungkin barangkali jarang berpuasa. Begitu masuk bulan puasa full, Masya Allah luar biasa. Sehingga makanya kita dilatih dulu. Untuk sebelum masuk bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ya, setiap 3 hari, setiap pertengahan bulan Hijriah. Kita disuruh puasa Senin Kemis juga. Kalau Ayyamul Bid udah biasa, masuk kepada amalan sunnah puasa mingguan, Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, amalan mingguan pekanan, ya Senin Kemis sudah kita lakukan, boleh masuk ke puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak, agar supaya terbiasa. Karena ibadah puasa ini berat, bersifat pelarangan. Maka ketika kita hanya berpuasa di Ramadan, waduh beratnya luar biasa, berat, ya kan? Apalagi kalau udah masuk tengah hari nih, Masya Allah kita lihat itu kecoa jalan aja udah kayak kurma itu. Saking apanya laparnya kita. Niat helm ojek udah kayak kelapa muda tuh. Hijau banget gitu, jadi ngiler kan begitu. Ini ibadah puasa bersifat pencegahan berat. Maka saudara, anak kecil aja. Nafsu kan seperti anak kecil. Anak kita ngajarin anak kecil berjalan, mungkin gampang. Tapi kita melarang anak kecil ketika dia udah bisa berjalan, jangan lari nak. Makin jadi larinya. Nah, jangan lari nak. Wow, makin galak dia larinya. Ya kan? Nah, jangan bercanda. Wow, makin asik bercandanya. Jadi kalau udah kata tidak, jangan. Itu menjadi penasaran, bahkan cenderung kita itu melanggar. Inilah makanya kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ibadah puasa adalah ibadah spesial, ibadah puasa adalah ibadah kelas tinggi. Masya Allah. Kenapa? Tadi itu. Dia ibadah yang banyak perkara yang harus kita jaga.
dari hal-hal perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Bahkan kita disuruh juga menjaga untuk terhindar dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Barangkali kita bisa menjaga perkara-perkara untuk tidak makan minum, ya. Karena memang ibadah puasa ini luar biasa. Ramadan itu bisa membuat revolusi, merubah tradisi buruk orang kepada yang baik. Ya, jadi jangan heran, meskipun agak berat ibadah puasa, tapi kalau orang yang udah komitmen punya iman, insya Allah ringan ibadah puasanya. Ya, itu ringan, ya. Walaupun agak berat, ya kan? Kenapa? Karena memang ibadah puasa itu memberikan atmosfer kebaikan. Ada revolusi perilaku di situ. Contoh misalnya saudara, orang nggak pernah ke masjid, 11 bulan nggak pernah ke masjid, begitu Ramadan datang, Masya Allah, rajin banget ke masjidnya, sampai belum azan aja udah sholat duluan tuh, saking rajinnya itu, Masya Allah. Coba bayangin, ya, nggak boleh kita cela, mentang-mentang baru ke masjid kita cela, ya nggak boleh. Justru Allah sangat senang ketika ada orang yang 11 bulan nggak pernah mampir ke masjid, begitu Ramadan dia sering ke masjid, Masya Allah. Allah senangnya luar biasa. Ini ibaratnya dalam sebuah hadis, kita punya barang yang kita sangat suka, cinta, kehilangan unta merah. Kita punya unta merah, hilang. Kita cari ke sono kemari, nggak ketemu, saking capeknya mencari, kita tertidur. Begitu kita tertidur pulas, begitu bangun, untanya ada di depan mata kita. Seneng nggak? Senangnya luar biasa. Allah digambarkan lebih senang lagi ketimbang orang yang kehilangan unta merah kemudian ketemu lagi. Maka ketika ada orang yang datang ke masjid, lama dia menghilang dari masjid, nggak boleh kita sindir, apalagi kita bully. Wah, pantesan 3 hari ini hujan mulu. Emang kenapa? Lu ke masjid. Nggak boleh kita bilang begitu. Ini harusnya kita bangga, bahagia. Masjid menjadi makmur luar biasa. Nah, demikian pula ada orang yang sholat subuhnya kesiangan terus. Sebelum Ramadan sholat subuhnya kesiangan terus. Saking sering kesiangannya, sholat duha pakai kunut. Itu saking sering kesiangannya. Tapi coba dahsyat, begitu Ramadan masuk, Masya Allah, sebelum subuh udah bangun. Kadang-kadang jam 2, jam 1 udah bangun untuk qiyamul lail sambil menunggu santapan sahur. Masya Allah, luar biasa. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena itulah berbahagia kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka itu saudara, kita berdoa dah. Semoga bukan hanya Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kebiasaan buruk kita, memperbaiki yang hal-hal yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik lagi, ya. Semoga di Ramadan berikutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa bersama Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kespesialan ibadah puasa ini menjadi spesial juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para nabi dan rasul serta umatnya juga diwajibkan berpuasa, tapi ibadah puasa kita memiliki ibadah yang sangat spesial, ya, yang memiliki keistimewaan tersendiri. Karena di ibadah puasa kita Allah memberikan peluang, kesempatan yang tidak diberikan oleh umat dan para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah di dalam ibadah puasa kita ada diberikan kesempatan ibadah 1 malam, di mana kalau kita beribadah di situ, Allahu Akbar, itu lebih baik daripada 83 tahun lebih. Kenapa seperti itu? Karena kita
umat Rasulullah itu rata-rata umurnya pendek. Bahkan Rasulullah sendiri beliau wafat dalam usia 63 tahun. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya dan para nabi sebelumnya. Nabi Adam misalnya, umur beliau 1030 tahun lebih. Nabi Nuh misalnya, berdakwahnya saja 950 tahun. Dalam riwayat sebelum banjir bandang beliau sudah umur 250 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Sebelum berdakwah 950 tahun, beliau berusia 250 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah banjir bandang masih berusia 250 tahun. Jadi total sekira usia Nabi Nuh itu 1450 tahun. Allahu Akbar. Ibadah siapa yang bisa menyaingi umat Nabi Nuh? Nah kita dikasih keistimewaan tuh. Umurnya nggak usah terlalu panjang. Ya kan? Karena kita tahu umatnya Rasulullah itu rata-rata umatnya pengennya enak, tapi kualitasnya banyak gitu loh. Maka dikasihlah yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, inilah saudara, sekali lagi mari sama-sama kita meningkatkan amal ibadah puasa kita. Yang ini ibadah yang begitu istimewa ketimbang ibadah yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.